Sejak ayahku, pemimpin permainan Squid Game, pergi berlibur, aku yang mengambil alih tugasnya. Sekarang semua mengikuti peraturanku. Akulah yang pilih pemainnya. Kalau aku ingin para pahlawan super bermain, mereka harus mau bermain. Pekerjaan ayahku benar-benar luar biasa. Aku bisa lakukan apapun. Apa kau tahu, menjadi jahat itu menyenangkan, tapi menjadi penjahat super bahkan lebih baik. Hanya penjahat super yang bisa membuat pahlawan super bisa menghadapi permainan Squid Game. Lihat siapa yang lebih keren, Spider-Boy atau Catgirl. Aku bertaruh pada Spider-Boy karena dia pintar seperti aku. Tapi perbedaannya, dia itu tidak terlalu perhatian. Kalau perhatian, dia pasti menyadari Catgirl mencuri kelerengnya. Saat sedang bermain dengan pencuri legendaris, sebaiknya fokus pada tujuanmu. Aku selalu ingin berfoto bersama Spider-Boy. Ketika masih kecil, aku penggemar besarnya. Tapi sekarang aku jadi penjahat super dan harus menjaga reputasiku. Fotoku saat mengalahkan Spidey pasti akan mengembangkan karirku. Tapi aku punya tip. Kalau ingin dapat hasil yang baik, jangan biarkan penjaga melakukannya. Mereka mengacaukan segalanya. Kau ingin tahu rahasia kesuksesanku? Aku sendiri yang melatih semua pegawaiku. Dengan mengasah perhatian mereka. Apa kau lihat gelas mana yang Spidey pilih? Beritahu di kolom komentar. Jangan tanya bagaimana aku membuatnya jadi mungil. Aku tidak mau ayah tahu aku mencuri laser pengecil tubuhnya. Pahlawan super selalu mencoba menolong orang lain. Aku suka itu dari mereka. Pada suatu waktu, Spider-Boy menolong seorang penjaga menghadapi cinta tidak berbalas. Harusnya rencana Spidey anti kegagalan. Kencan dengan jaring laba-laba sangat romantis. Tapi menolong orang sangatlah membosankan. Untungnya aku mengundang Red Bull. Dia selalu usil dan bisa membuat suasana membosankan menjadi ceria. Sekarang akhirnya aku tahu bahwa laba-laba merasa geli. Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Beberapa misi mudah bagi pahlawan super. Spider-Boy bisa melewati jebakan-jebakan dengan sangat mudah. Misi yang lebih sulit pun tidak menghentikannya. Dia bisa terbang. Aku mulai bosan dengan para pahlawan super. Mereka terlalu hebat. Jadi aku harus mengganti para pemainnya. Menyaksikan orang biasa jauh lebih menarik. Khususnya kalau hanya ada satu pemain wanita. Ternyata dia sangat menyulitkan. Rasanya sulit fokus pada permainan ketika kau jatuh cinta pada Ivy. Sekarang kita harus buat patung penjaga. Bahkan saat para pria tidak berada di sekitar Ivy, mereka tetap bersaing. Lihatlah mereka berdua. Ini keusilan yang klasik. Ikat tali sepatu si atlet pada penjaga, lalu bangunkan dia. Konyol sekali. Tubuh Kevin besar sampai tidak menyadari apa yang sudah terjadi. Ivy lumayan populer, tidak hanya di kalangan para pemain, tapi penjaga juga. Mereka selalu memintanya menjahitkan seragam atau membuatkan makan malam. Ivy seperti ibu pengganti bagi mereka. Mereka menyayanginya. Okay. Ivy adalah pusat perhatian, tapi aku tidak peduli karena aku ini terlalu sibuk bekerja. Aku hanya melihat bahwa buket mereka tertukar. Kau menyadarinya? Beri komentar dan lihat apakah pengamatanmu setajam pengamatanku. Kau tahu siapa yang sering membuatku tertawa? Pria ini, si Tom. Dia pintar tapi ceroboh. Dia membuat ramuan cinta tapi bersikap cerdik bukan keahliannya. Mungkin rencananya bisa saja berhasil kalau dia membuat ramuan untuk menghilang. Tapi semua itu milikku. Aku baru menciptakannya. Karena itulah aku bosnya.
Dan Tom tidak akan pernah melupakan kencan ini. Ivy mengikuti permainan dan Tom mengharapkan kecupan, lalu dia dapat. Tapi bukan dari Ivy, tapi dari tengkorak tikus. Ramuan cinta bekerja di salah satu penjaga. Tampaknya dia lari dengan tanaman ayahku. Dan sekarang mereka hidup bahagia selamanya. Ketika pemanasnya rusak, pemain lain berusaha menghangatkan Ivy. Tom ingin menyalakan api. Keren sekali. Sudah kubilangkan dia jenius. Sayangnya itu tidak cukup panas untuk menghangatkan Ivy. Kevin mengambil langkah yang lebih jauh. Dia bukanlah yang paling pintar. Dan kalau kau tidak pintar, kau bisa lakukan apapun. Kevin menarik matahari mendekati bumi. Ivy merasa kepanasan. Seluruh planet juga kepanasan. Satu-satunya yang menikmatinya adalah Dylan. Tapi yang paling aneh adalah ketika seorang pemain jatuh cinta pada boneka. Mereka tidak memulai dengan awal yang baik. Alat pembuat kopi tidak bekerja dengan baik dan Nick benar-benar marah. Memukul robot tidak berdaya adalah hal yang biasa dilakukan manusia. Sama seperti manusia, robot perlu cinta dan kasih sayang. Kata-kata yang baik bisa memperbaiki alat itu. Kau lihat itu, Nick? Kau tidak akan pernah membuat cappuccino dengan paksaan. Kita jangan lupa dengan Ivy. Dia merasa iri pada boneka dan ingin boneka itu pergi. Kalau boneka tidak bisa mengoperasikan permainan, dia akan dipecatkan. Rencana Ivy sederhana, tapi dia lupa kalau boneka sulit untuk dikalahkan. Tentu saja, bonekanya terlihat aneh, tapi tidak akan ada yang tertawa saat dia menjelaskan peraturan baru. Para pemain harus menyeberangi lapangan saat mereka terikat di kursi. Nick menghayal tentang boneka itu sepanjang hari. Tapi itu tidak cukup. Dia harus beraksi. Jadi, dia merencanakan kejutan lainnya dan kejutan ini akan jadi kejutan yang besar. Dia bahkan menyogok penjaga agar mereka bisa menonton film bersama. Itu rencana yang bagus, tapi Nick sangat terburu-buru. Dia harus belajar untuk jadi lebih sabar. Boneka terbuka pada hubungan, tapi terlalu awal untuk berpelukan. Cinta benar-benar indah, tapi sangat dekat dengan rasa cemburu. Nick baru saja mengalami semua itu saat dia melihat foto Transformer di dalam ruangan boneka. Saatnya menyingkirkan kompetisi. Tapi tidak ada kompetisi. Transformer mengejutkan Nick. Nick, kau benar-benar konyol. Kalau ingin menghabiskan waktu bersama, kau butuh cukup energi. Kopi memberikan energi pada manusia, tapi tidak bagi robot. Boneka butuh energi dan Nick akan lakukan apapun untuknya. Bahkan mengelabui Ivy demi pengisi dayanya, ini layak dilakukan demi cinta. Bye. Akhirnya, bonekanya mendapatkan energi meskipun Ivy menjadi marah. Jangan lupa, kalian di sini bukan untuk kencan, tapi untuk main Squid Game dan harus mengerjakan tugas. Mia suka saat Caroline hampir gagal di tantangan boneka, tapi Jim mencegahnya untuk kalah dan mengubah momen kikuk menjadi sebuah dansa. Bahkan si boneka tidak bisa menolak pesonanya. Jika Mia ingin Jim kembali, dia harus beraksi dan dimulai dari memata-matai. Dari ventilasi ini kau bisa lihat semua. Para penjaga itu sangat aneh. Setidaknya mereka bersenang-senang. Mia, ayo fokus. Tunggu dulu. Apa ini? Penjaga aneh itu lagi? Dari mana dia dapat foto-foto itu? Orang gila. Itu aneh, tapi bukan prioritas Mia untuk sekarang. Dia akan pikirkan nanti. Dan
Inilah yang dia cari. Penjaga mencampurkan sesuatu di pancinya Jim. Mia bisa gunakan ramuan cinta yang dia beli online. Dia harus segera beraksi, iya kan? Jadi, dia menuangkan semua isinya. Tapi ramuan itu sebenarnya adalah soda kue cair. Jadi, alih-alih mendapatkan permen kecil, Jim mendapatkan potongan permen madu raksasa. Lihatlah permen-permen ini. Apakah ada yang aneh? Penjaga ini butuh bantuan. Menyamakan permen membosankan. Kita butuh desain yang unik. Coba lihat apa kalian memperhatikannya. Ada berapa permen berbeda yang kalian lihat sekarang? Beritahu di komentar dan lihat siapa saja yang benar. Kita kembali ke acara ini. Mereka akan main tarik tambang. Siapa sangka permainan ini bisa dirusak? Caroline dan Jim sudah merusaknya. Mia sudah merasa muak dengan adegan manis itu. Saatnya untuk mengganggu mereka. Yeehaw! Ada cowboy di Squid Game. Permainan ini tidak cukup untuk mereka berdua. Mia merasa senang, tapi si penjaga merusaknya. Dia mencoba untuk bicara dengannya lagi, tapi Mia tidak memahami hal itu. Mia harus mengalihkan perhatian Jim dari Caroline. Kelereng bisa membantu. Mia membiarkan Jim agar menang, berharap dia akan suka. Tapi dia tidak memperhatikan itu. Dia bahkan tidak melihat petunjuk dari Caroline. Lalu, dia mencobanya lagi, menaruh kelerengnya di tangan yang sama. Tapi Jim salah menebak. Mia merasa sangat kesal padanya. Begitu juga Caroline. Tapi sebelum mereka memperebutkannya, mereka berdua harus saling bertarung. Caroline sangat ingin kalau dirinya menang. Dia sudah menghitung kelerengnya ada di tangan yang mana. Tapi dia salah perhitungan dan dia kalah dari Mia. Pasangan bahagia ini kecewa. Dan itulah yang Mia inginkan. Si penjaga membiarkannya. Mau kemana dia? Mia tidak dijaga untuk pertama kalinya. Jadi dia bisa lakukan rencana licik lainnya. Jangan lupa dengan penyamaranmu. Lalu sekarang di mana pasangan itu? Sekeras apapun Mia mencari, dia tidak bisa menemukannya. Dan dia malah bertemu si penjaga super aneh. Sebenarnya kau mau apa dariku? Caroline tidak ada di sini. Artinya Mia bisa membobol ruangannya. Sejujurnya, Caroline hidup seperti naga. Ranjangnya dipenuhi dengan harta karun. Mia harus lakukan sesuatu. Dan saat Caroline kembali, dia tahu kalau ada yang hilang. Tapi apa? Kalian bisa membantunya? Beritahu di komentar apa yang sudah Mia curi. Kembali lagi ke Mia. Dia melihat Caroline memegang foto. Sudah jelas foto itu berarti baginya. Jadi sekarang Mia harus mengambil foto itu. Setelah Caroline tertidur, Mia langsung mengambil fotonya. Okay. Dan dia merobek foto itu menjadi potongan kecil. Yang tersisa hanyalah pengagum rahasianya. Dia senang dengan itu. Saat Mia melihat pasangan itu, dia kehilangan semangat bermainnya. Aku mencintaimu. Kita bisa selesaikan ini berdua. Bukankah membuatmu mual? Sekarang mereka berdansa lagi. Mia bertanya kapan ini berakhir. Tapi semakin dia kesal, semakin dia membuat kesalahan. Seharusnya dia seperti para penjaga. Mereka selalu bahagia apapun yang terjadi. Jim dan Caroline sudah merusak pengalaman Squid Game Mia. Semoga mereka tidak merusak makan siangnya. Oh, jangan berharap. Mereka juga bertingkah mengerikan saat makan siang. Dan merusak nafsu makan Mia. Oh, telur ini direbus sendiri oleh si penjaga. Semua pengagum rahasia Mia tidak ada yang benar. Dia merasa gugup hingga tidak akan pernah bisa bersama Mia. Tapi setidaknya dia punya teman yang akan membantu. Dia sangat tidak percaya diri, jadi sebelum dia beraksi, dia harus bersiap. Itu akan bagus kalau Mia tidak muncul di sini. Dan Mia tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Mia tidak ada waktu menghadapi si penjaga. Mia sibuk mengurusi pasangan itu. Mia kesepian seolah mereka tinggal di dunianya sendiri. Mia ingin lakukan sesuatu untuk Jim. Dan dia hanya suka makanan sehat. Dia penggila kesehatan. Jika Mia menyukainya, maka si penjaga juga harus berolahraga. Karena tidak punya waktu yang banyak, dia mulai berolahraga. Penjaga berharap jika badannya bagus, Mia akan memperhatikannya. Penjaga ini paling termotivasi dari penjaga yang lain. Dan dia berbeda dari yang lain. Mungkin karena dia kesepian. Apa kau pikir itu kisah yang romantis? Kisah ini bahkan lebih romantis. Caroline dan Jim selalu bersama-sama. Dan Mia jatuh cinta pada Jim. Jadi dia mengawasi mereka. Seperti itulah dia mengetahui tentang stand foto yang dijalankan oleh si boneka. Kelihatannya seru. Memangnya kenapa kalau Jim dan Mia tidak punya foto bersama? Akhirnya dia menyadari penjaga. Mari lihat bagaimana akhir dari kisah ini. Aku sangat bosan. Awalnya dimulai seperti hari biasa. Misi yang sama, telur dan air yang sama untuk makan siang. Tapi tiba-tiba, Jim langsung melamar Caroline. Caroline terkejut dan Mia juga terkejut. Dia berharap bisa berada dalam posisi Caroline. Apa dia tidak punya kesempatan? Dia akan kehilangan Jim untuk selamanya? Kalian menjawab semua pertanyaan? Pacarku adalah boneka di Squid Game. Tonton videonya di Trum Trum Tree.